Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang grafik permintaan dan penawaran uang dan juga suku bunga. Menurut para ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Seperti yang telah diterangkan dalam teori Keynes, permintaan atas uang ditentukan oleh kebutuhan akan uang untuk 3 tujuan. Yang pertama, tujuan transaksi, yang kedua tujuan berjaga-jaga, dan yang ketiga ada tujuan spekulasi. Berikut ini adalah dua kurva permintaan uang dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni untuk berjaga-jaga dan bertransaksi, serta untuk bertujuan spekulasi. Yang pertama, kurva permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dan transaksi. Berdasarkan kurva tersebut, terlihat bahwa semakin sedikit pendapatan, maka permintaan uangnya semakin besar. Sementara jika pendapatan semakin besar, maka permintaan uang juga lebih besar. Kemudian yang kedua ada kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Dari kurva tersebut terlihat bahwa tatkala tingkat bunga semakin rendah, maka permintaan uang semakin besar. Sementara ketika tingkat bunga makin tinggi, maka permintaan uang semakin kecil. Garis AP pada kurva menampilkan kurva preferensi likuiditas. Yang berikutnya adalah kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan dalam penawaran uang. Bank Indonesia akan menyediakan kredit kepada masyarakat sehingga menambah jumlah uang yang beredar. Berdasarkan kurva penawaran uang, ketika suku bunga tinggi, maka jumlah penawaran uang dari bank umum juga meningkat. Sementara jika kurva tingkat suku bunga rendah, maka penawaran uang dari bank umum juga rendah. Berikutnya ada grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Asumsikan pada mulanya jumlah penawaran uang adalah MS0, kemudian kurva ini bersilang dengan kurva MD, yaitu kurva permintaan pada R0, dan ini berarti bahwa suku bunga adalah R0. Seterusnya, asumsikan pula penawaran uang bertambah menjadi MS1. Kurva ini bersilang dengan MD di E1 dan ini berarti suku bunga turun menjadi R1. Contoh ini menunjukkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga.